warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Perkenalkan, nama saya Husnul Khotimah, NPM 1612044 dari program studi pendidikan guru sekolah dasar. Di video ini saya akan mempresentasikan hasil penelitian skripsi saya yang berjudul Keefektifan Model Problem Based Learning terhadap kemampuan berpikir kritis peserta didik kelas 3 SD Negeri Margasari 01. Pertama-tama saya akan memaparkan isi dari bab 1 dimulai dari latar belakang. Berdasarkan hasil dari wawancara yang dilakukan dengan guru kelas 3 SD Negeri Margasari 01, diperoleh beberapa permasalahan seperti pembelajaran masih berpusat pada guru, kemampuan berpikir kritis peserta didik rendah. Hal ini dapat dilihat dari kemampuan peserta didik dalam menyelesaikan soal masih sering salah, peserta didik cenderung pasif dan kurang antusias mengikuti pembelajaran, serta peserta didik masih takut bertanya dan menjawab pertanyaan saat pembelajaran berlangsung. Model pembelajaran yang digunakan kurang mendukung atau mendorong semangat peserta didik sehingga dalam mengikuti pembelajaran peserta didik tidak mampu menggunakan pemikirannya untuk berpikir kritis dan memecahkan masalah. Model yang sering digunakan guru ialah model konvensional atau sering disebut dengan model ceramah. Dari latar belakang tersebut, peneliti mengidentifikasi masalah sebagai berikut. 1. Pembelajaran masih berpusat pada guru. 2. Kurangnya antusias peserta didik dalam mengikuti pembelajaran. 3. Model pembelajaran yang digunakan guru belum mampu mendorong peserta didik berpikir kritis secara maksimal dalam pembelajaran. 4. Kemampuan berpikir kritis peserta didik rendah. 5. Hasil belajar peserta didik rendah. Agar pembahasan dalam penelitian ini tidak melebar luas, maka penelitian ini hanya berfokus pada keefektifan model problem based learning terhadap kemampuan berpikir kritis peserta didik. Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu, apakah model problem based learning efektif terhadap kemampuan berpikir kritis peserta didik kelas 3 SD Negeri Margasari 01? Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui efektif atau tidaknya model problem based learning terhadap kemampuan berpikir kritis peserta didik kelas 3 SD Negeri Margasari 01. Manfaat penelitian, ada manfaat teoritis dan manfaat praktis. Untuk manfaat teoritis yaitu sebagai bahan dan sumber rujukan pihak-pihak terkait dinas pendidikan, sekolah, guru, atau institusi pendidikan lainnya. Sedangkan untuk manfaat praktis, yaitu ada manfaat bagi peserta didik, bagi guru, bagi sekolah, maupun bagi peneliti itu sendiri. Selanjutnya, saya akan memaparkan isi dari bab 2, yaitu kajian teori. Yang pertama, ada pengertian model problem based learning. Pendapat pertama yaitu menurut Rusman, tahun 2016 halaman 241. Pendapat kedua yaitu menurut Hamdani tahun 2011 halaman 87. Dari kedua pendapat tersebut, peneliti menyimpulkan bahwa problem based learning adalah suatu model pembelajaran yang didasarkan pada permasalahan. Kemampuan untuk memecahkan masalah yang disajikan menyesuaikan permasalahan kehidupan nyata yang terjadi saat ini dan kemungkinan juga akan berlanjut di masa yang akan datang. Selanjutnya, karakteristik model problem based learning. Pendapat pertama yaitu menurut Sutirman 2013 halaman 40. Pendapat kedua yaitu menurut Rusman tahun 2016 halaman 232. Kesimpulannya, karakteristik model problem based learning yaitu pembelajaran berpusat pada peserta didik. Pembelajaran dikaitkan dengan sebuah permasalahan yang terjadi di dunia nyata. Dalam proses pembelajaran dibentuk kelompok kecil supaya peserta didik mampu mengembangkan daya pikirnya untuk berpikir kritis, mendemonstrasikan dan mengorganisasikan apa yang telah dipelajari seputar permasalahan dunia nyata. Kemudian tahapan model problem based learning. Untuk tahapan ini mengambil dari 3 pendapat. Pendapat pertama yaitu menurut Suprijono tahun 2011 halaman 74. Pendapat kedua yaitu menurut Huda tahun 2015 halaman 272. Dan pendapat ketiga yaitu menurut Amir tahun 2015 halaman 24. Kelebihan dan kekurangan model problem based learning. Menurut Soimin tahun 2014 halaman 132 menyatakan bahwa kelebihan model problem based learning sebagai berikut. Peserta didik didorong untuk memiliki kemampuan memecahkan masalah dalam situasi nyata. Peserta didik memiliki kemampuan membangun pengetahuannya sendiri melalui kreativitas belajar.
pembelajaran berpusat pada masalah sehingga materi yang tidak ada hubungannya tidak perlu dipelajari oleh peserta didik. Terjadi aktivitas ilmiah pada peserta didik melalui kerja kelompok. Peserta didik terbiasa menggunakan sumber-sumber pengetahuan baik dari perpustakaan, internet, wawancara, maupun observasi. Menurut Soimin, tahun 2014 halaman 132 menyatakan bahwa kekurangan model problem based learning sebagai berikut. Model problem based learning tidak dapat diterapkan untuk setiap materi pembelajaran. Model ini lebih cocok untuk materi yang menuntut kemampuan tertentu yang kaitannya dengan pemecahan masalah. Dalam suatu kelas yang memiliki tingkat keragaman intelektual, peserta didik dapat terjadi kesulitan dalam pembagian tugas. Selanjutnya, pengertian berpikir kritis. Berdasarkan beberapa pendapat dapat disimpulkan bahwa berpikir kritis adalah kemampuan berpendapat secara terorganisir, sehingga menghasilkan berbagai keterampilan-keterampilan yang dapat digunakan dalam pengambilan keputusan. Kemudian indikator berpikir kritis menurut Susanto menyatakan bahwa indikator dari masing-masing aspek berpikir kritis yaitu 1. Memberikan penjelasan sederhana, 2. Membangun keterampilan dasar, 3. Menyimpulkan, 4. Memberi penjelasan lanjut, dan yang kelima, mengatur strategi dan teknik. Untuk kajian penelitian yang relevan, yang pertama ada penelitian yang dilakukan oleh Listiani dan Radia tahun 2017, lalu yang kedua penelitian yang dilakukan oleh Fikri, Yusrizal, dan Sukri tahun 2018. Berdasarkan penelitian yang relevan di atas dapat disimpulkan bahwa model problem based learning dapat meningkatkan kemampuan berpikir kritis peserta didik. Kerangka berpikir. Diketahui bahwa kemampuan berpikir kritis peserta didik pada pembelajaran tematik masih rendah. Kondisi awalnya yaitu sebelum dilakukan penelitian, guru seringkali menggunakan model ceramah, sehingga kemampuan peserta didik dalam menyelesaikan soal masih sering salah. Peserta didik cenderung pasif dan kurang antusias mengikuti pembelajaran, serta peserta didik masih takut atau belum berani bertanya dan menjawab pertanyaan saat pembelajaran berlangsung. Kemudian, peneliti memberikan soal pretest. Selanjutnya, diberikan treatment dengan menggunakan model problem based learning. Dan terakhir, diberi soal post-test. Dan pada kondisi akhir, adanya keefektifan model problem based learning terhadap kemampuan berpikir kritis peserta didik kelas 3 SD Negeri Makassar 01. Berdasarkan landasan teori dan kerangka berpikir, hipotesis dalam penelitian ini adalah H0, model problem based learning tidak efektif terhadap kemampuan berpikir kritis peserta didik kelas 3 SD Negeri Makassar 01. HA, model problem based learning efektif terhadap kemampuan berpikir kritis peserta didik kelas 3 SD Negeri Makassar 01. Selanjutnya, saya akan memaparkan isi dari bab 3, yaitu metodologi penelitian. Yang pertama yaitu tempat penelitian di SD Negeri Makassar 01. Waktu penelitian yaitu tanggal 9, 10, dan 11 November 2020. Variabel penelitian yaitu ada variabel X, model problem based learning, dan variabel Y yaitu kemampuan berpikir kritis. Metode penelitian yang digunakan yaitu metode eksperimen, dan desain yang digunakan yaitu one group pretest post-test design. Populasi yang digunakan yaitu seluruh peserta didik kelas 3 SD Negeri Makassar 01. Kemudian sampel yang digunakan yaitu 25 peserta didik. Teknik sampling yang digunakan yaitu kuota sampling. Teknik pengumpulan data yaitu ada observasi, dokumentasi, wawancara, dan tes. Instrumen penelitian ada silabus, RPP, soal uji coba, soal pretest, dan soal post-test. Untuk uji instrumen melalui validitas, reliabilitas, tingkat kesukaran, dan daya pembeda. Untuk teknik analisis data ada uji normalitas, dan di dalam uji normalitas ada normalitas awal dan normalitas akhir. Kemudian ada uji hipotesis, ada uji tes 1 sampel untuk menguji ketuntasan kemampuan berpikir kritis, dan uji T2 sampel yaitu untuk menguji perbandingan sebelum dan sesudah menggunakan model problem based learning. Indikator penelitian yaitu 1. Peserta didik setelah diberi pelakuan dapat mencapai nilai ketuntasan belajar minimal yaitu lebih besar sama dengan 60%. Dan yang kedua, nilai post-test lebih baik daripada nilai pretest. Artinya, kemampuan berpikir kritis peserta didik meningkat.
Kemudian masuk pada bab 4, yaitu hasil penelitian dan pembahasan. Perbandingan nilai pretest dan posttest dapat dilihat dari diagram batang. Dapat dilihat bahwa nilai posttest lebih tinggi daripada nilai pretest. Kemudian ketuntasan belajar peserta didik dapat dilihat melalui diagram lingkaran. Dari diagram lingkaran tersebut dapat diketahui bahwa peserta didik yang tuntas ada 88% dan yang belum tuntas ada 12%. Nah, untuk uji normalitas awal ini diambil dari nilai pretest, yaitu sebelum diberi perlakuan. Data berdistribusi normal jika memenuhi kriteria L0 lebih kecil daripada L tabel yang diukur pada taraf signifikan 0,02. Dari tabel tersebut dapat diketahui bahwa L hitung lebih kecil daripada L tabel, maka H0 diterima. Jadi dapat disimpulkan bahwa sampel berasal dari data berdistribusi normal. Selanjutnya, yaitu uji normalitas akhir. Diambil dari nilai posttest, yaitu sesudah diberi perlakuan. Berdasarkan tabel tersebut dapat diketahui bahwa L hitung lebih kecil daripada L tabel, maka H0 diterima. Jadi dapat disimpulkan bahwa sampel berasal dari data berdistribusi normal. Kemudian uji ketuntasan kemampuan berpikir kritis. Berdasarkan tabel tersebut dapat diketahui bahwa T hitung lebih besar daripada T tabel, maka H0 diterima. Artinya kemampuan berpikir kritis peserta didik kelas 3 SD Negeri Margasari 01 mencapai ketuntasan belajar minimal, yaitu 6. Selanjutnya, uji banding kemampuan berpikir kritis. Berdasarkan tabel tersebut, maka T hitung lebih besar daripada T tabel, maka H0 diterima dan HA ditolak. Jadi kemampuan berpikir kritis peserta didik setelah menggunakan model problem based learning lebih baik daripada sebelum menggunakan problem based learning. Selanjutnya, pembahasan. Penelitian ini dilakukan selama 3 hari dengan menerapkan model problem based learning. Hasilnya, kemampuan berpikir kritis peserta didik meningkat dilihat dari proses pembelajaran. Peserta didik mampu memberikan penjelasan sederhana yang meliputi memfokuskan pertanyaan, menganalisis pertanyaan, bertanya dan menjawab suatu penjelasan atau tantangan, serta mengatur strategi dan teknik, meliputi menentukan tindakan maupun berinteraksi dengan orang lain. Hal ini sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh Susanto tahun 2013 halaman 125 sampai 126. Akhir masuk bab 5, yaitu kesimpulan dan saran. Untuk kesimpulan, model problem based learning efektif terhadap kemampuan berpikir kritis peserta didik kelas 3 SD Negeri Margasari 01 karena semua indikator penelitian telah tercapai. Kemudian saran yang dapat disampaikan, karena dari hasil penelitian pembelajaran dengan menggunakan model problem based learning efektif terhadap kemampuan berpikir kritis peserta didik, maka guru dapat menggunakan model problem based learning untuk proses pembelajaran ke depannya, sehingga pembelajaran lebih menarik, tidak monoton, dan peserta didik lebih bersemangat mengikuti pembelajaran. Demikian presentasi dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.